saya Miriatul Mughfiroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bukti pemeriksaan, jenis-jenis pemeriksaan, kompetensi jenis pemeriksaan, serta cukup atau tidaknya bukti pemeriksaan. Yang pertama yaitu bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sebagai kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuan dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bukti pemeriksaan atau bukti audit. Yang pertama yaitu bukti analisis. Bukti analisis bukti yang diperoleh melalui perbandingan dan hubungan data untuk menentukan apakah saldo perkiraan yang ditunjukkan cukup masuk akal. Misalnya antara total pendapatan dengan return on asset. Yang kedua yaitu bukti dokumentasi. Dokumentasi secara umum dimaksudkan sebagai pembuktian yaitu dokumen-dokumen dan catatan-catatan klien yang memperkuat informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, misalnya notulen rapat Dewan Komisaris. Yang ketiga yaitu konfirmasi, termasuk bukti dokumentasi yang melibatkan jawaban langsung secara tertulis oleh pihak ketiga atas permintaan khusus berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu pernyataan tertulis, di mana pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab dan mengetahui mengenai sesuatu hal yang perlu ditegaskan. Selanjutnya yaitu bukti matematis. Bukti matematis di sini berasal dari perhitungan kembali yang dilakukan oleh auditor dan membandingkannya dengan hasil perhitungan yang dibuat oleh klien. Bukti lisan. Selama pemeriksaan, auditor menerima jawaban untuk berbagai pertanyaan yang dikemukakannya kepada standar pegawai klien. Selanjutnya yaitu bukti fisik. Bukti fisik diperoleh dari pemeriksaan fisik atau penyelidikan terhadap aktiva yang berwujud. Bukti ini sering dikaitkan dengan persediaan dan kas, tapi juga dapat dilakukan untuk pemeriksaan surat-surat berharga, wesel, dan aktiva berwujud lainnya. Yang terakhir yaitu bukti elektronik, yaitu informasi yang dihasilkan oleh alat elektronik yang digunakan oleh auditor sebagai dasar memberikan pendapat tentang penegasan. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi bukti pemeriksaan. Kompetensi bukti pemeriksaan dimaksudkan sebagai salah satu tingkat di mana bukti-bukti yang diperoleh dapat dipercaya. Jika bukti-bukti yang diperoleh dipertimbangkan sangat kompeten, maka hal ini akan sangat membantu auditor dalam menentukan bahwa laporan keuangan yang diperiksanya telah disajikan secara wajar. Selanjutnya yaitu cukup atau tidaknya bukti pemeriksaan. Jumlah bukti yang diperoleh untuk menentukan cukup atau tidaknya bukti pemeriksaan dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari tingkat materialitas dan risiko. Secara umum, bukti yang diperlukan bagi perkiraan yang material terhadap laporan keuangan akan lebih banyak dibandingkan bagi perkiraan yang kurang atau tidak material. Yang kedua dilihat dari faktor-faktor ekonomi. Auditor bekerja dalam batas-batas pertimbangan ekonomis, jangka waktu yang pantas, dan dengan biaya yang wajar dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan. Dalam hal ini, auditor harus memutuskan dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya apakah bukti audit yang tersedia dengan batasan waktu dan biaya cukup memadai untuk mendukung pernyataan pendapatnya. Yang terakhir yaitu dilihat dari ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dimaksudkan sebagai jumlah item-item
yang terdapat pada populasi tersebut, seperti jumlah transaksi penjualan, dalam jumlah penjualan, jumlah perkiraan langganan di dalam buku besar. Semakin besar populasi, maka semakin besar pula jumlah bukti yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang masuk akal untuk mencapai kesimpulan tentang populasi tersebut. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maunatul Faiza akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu pada poin yang kelima, sifat bukti audit. Nah, bukti audit yang mendukung laporan keuangan itu terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Contohnya yaitu pada jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhan, di mana itu merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Nah, untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit ini harus sah dan relevan. Nah, keabsahannya sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Nah, bukti audit ini mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti perhitungan auditor atas surat berharga yang dapat diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif, seperti berbagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari klien. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang kertas kerja pemeriksaan akuntansi atau auditing. Nah, kertas kerja ini merupakan semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, di mana berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, dan pihak ketiga. Nah, jadi dalam suatu pengauditan, auditor itu membutuhkan suatu alat yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Nah, alat tersebut disebut dengan kertas kerja tadi, yang mana alat yang dapat menghubungkan antara klien dengan auditor. Isi dari kertas kerja itu adalah sebuah rahasia, maka auditor tidak boleh untuk memberitahukan kepada pihak ketiga, apalagi pihak pesaing klien. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kertas kerja itu merupakan catatan utama oleh auditor tentang pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, yang dapat berisi prosedur audit, pengujian yang dilakukan, berbagai bukti dan informasi yang diperoleh selama audit, dan simpulan yang dicapai auditor dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya yaitu pada fungsi dan tujuan kertas kerja audit. Nah, fungsi dari kertas kerja pemeriksaan audit sendiri, yang pertama yaitu menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas dasar pekerjaan lapangan yang tersirat ditunjukkan dalam laporan auditor dengan disebutkannya frasa atau berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua yaitu membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit. Beberapa tujuan tambahan kertas kerja selain tujuan yang sama dengan PSA nomor 15 SA seksi 339, yang pertama yaitu sebagai referensi dalam hal pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Nah, jadi yang dimaksud sebagai referensi itu, jika kertas kerja pemeriksaan itu lengkap, pertanyaan apa yang diajukan pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor tersebut. Yang kedua yaitu sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit, sehingga dapat dibuat evaluasi tentang kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan.
Nah, evaluasi tersebut biasanya digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Yang ketiga yaitu sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Nah, untuk persiapan audit tahun berikutnya, jadi kertas kerja itu dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu untuk mengecek saldo awal, untuk dipelajari oleh audit staff yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah. Saya dari kelas Perbankan Syariah E semester 6 dan juga perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi, yang dimana pada materi yang saya sampaikan ini terkait berkas bukti atau kertas kerja pemeriksaan akuntansi seperti itu. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri 1 dan 2, yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis kertas kerja audit, di mana kertas kerja biasanya dapat dikelompokkan ada beberapa kelompok, yaitu ada 3, ada berkas tahun berjalan, dan juga ada berkas permanen, juga ada berkas korespondensi seperti itu. Dari berkas tahun berjalan ini ada mempunyai arti sendiri, yang mana untuk tahun berjualan atau mencakup semua dokumen audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit seperti itu. Dan juga ada macam-macamnya, yaitu ada 5. Pertama itu ada program audit, yang kedua itu informasi umum, yang ketiga itu ada neraca 1 tahun berjalan, dan ada ayat jurnal penyelesaian dan reprodukasi, dan juga ada schedule pendukung seperti itu. Dan juga di poin B ini berkas permanen, yang mana itu ada beberapa komponen, salah satunya yaitu kutipan atau salinan dan dokumen perusahaan yang berkelanjutan penting, artinya seperti akte kelahiran dan lain-lain seperti itu. Dan juga itu ada analisis atas akun tahun-tahun sebelumnya yang berkelanjutan penting, artinya bagi auditum yang seperti pemegang saham dan lain-lain seperti itu. Dan juga ada informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendaraan seperti itu. Dan juga yang keempat itu ada hasil prosedur analisis dan audit tahun sebelumnya. Itu yang jenis-jenis kertas kerja audit. Untuk poin kedua itu tentang pembuatan kertas kerja audit, yang dimana ada beberapa komponen yang terdapat dalam pembuatan kertas tersebut, yang diantaranya seperti semua kertas kerja harus ada tujuannya, ada tupoksinya, dan juga hindarkan pekerjaan selain menyalin, dan juga ada hindarkan menyalin penegakan, dan juga hindari menyalin kain kembali, dan juga ada poin terkait tentang dukung dan jalankan semua penerimaan seperti itu. Dan juga yang paling penting itu lengkap, teliti, ringkas, jelas dan rapi, dan juga bisa dipertanggungjawabkan jelas dan ditanggung oleh yang tak terjawab seperti itu. Terus yang poin ketiga, yang terakhir ini terkait tentang menyusun kertas kerja audit, di mana pada makalah atau pada slide yang sudah kelompok kita kirim itu sudah ada pembahasan yang dimana dalam menyusun kertas kerja audit itu yang pertama kita harus menentukan judul yang mana setiap kertas kerja harus memuat nama klien atau judul yang kreatif mungkin seperti itu. Dan juga ada nama induk. Nama induk ini nanti misalkan
diberi contoh halnya seperti A-1 atau B-1 seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah referensi silang. Referensi silang ini data dalam kertas kerja itu yang diambil dan kertas kerja lainnya atau yang digunakan dalam kertas kerja harus diberi referensi sidang dengan nomor seperti itu. Dan yang keempat itu tanda korelasi, yang dimana tanda korelasi ini berupa simbol-simbol yang menyelesaikan sejumlah prosedur pada iklim-iklim, yakni tanda pengejakan tertentu yang diberikan seperti itu. Dan juga ada tanda tangan dan pemberian tanggal pada pembuatan atau menyusun kertas kerja audit seperti itu. Dalam tanda tangan dan tanggal ini artinya bisa menyetujui adanya penyusunan kertas kerja tersebut. Menyelesaikan kemudian masih tugasnya juga menyusun relevan kertas kerja tersebut harus membentuk paraf ataupun membentuk yang lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.